Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa dan bertatap muka kembali seperti saat ini. Kaum tentu tidak lupa ucapkan syukur alhamdulillah karena sampai detik ini kita masih diberi kenikmatan yang tiada tara berupa jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa menikmati hidup, masih bisa menikmati terik matahari pada hari ini, masih bisa menghirup udara pada saat ini. Oleh karena itu kita mari lanjutkan mengenai kajian tentang tanda-tanda hari kiamat, yang mana mengacu pada kitab syair yang ditulis kitab syair tanda-tanda hari kiamat yang ditulis oleh beliau Kiai Haji Misbah Zainil Mustafa dari Tuban, Jawa Timur, yang mana tulisan kitab karya beliau ini dalam syair tanda hari kiamat adalah berbahasa Jawa. Hari kiamat tentunya akan terjadi. Sebelum terjadi itu akan ada tanda-tanda yang aneh, akan ada tanda-tanda yang aneh di luar kebiasaan. Salah satunya ini ditulis oleh beliau Kiai Haji Misbah Zainil Mustafa. Ya, jadi nanti kalau ada tanda-tanda yang di luar nalar, di luar akal sehat kita, kalau kita sudah mengkaji, kalau kita sudah mempelajarinya, kalau kita sudah diberitahu dan dinasihati oleh ulama, tentu nantinya apabila ada kejadian itu, kita sempat menangi, kita sempat tahu, jadi kita tidak heran pada waktu itu. Semoga kita termasuk digolongkan dari golongan orang-orang yang beriman dan selamat. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti kita di hari kiamat, di yaumul hisab, nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Amin amin ya robbal alamin. Untuk melanjutkan tanda hari kiamat yang kemarin, mari kita lanjutkan kembali untuk tanda-tanda hari kiamat untuk yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya Mbah Misbah Zainul Mustafa dalam tulisan beliau syair tanda hari kiamat mengatakan, ojo nganggo rino wengi kang wis cidra. Ojo nganggo rino wengi kang wis cidra. Maksudnya tanda-tanda hari kiamat di sini bakalan ada waktu yang cedera, waktu yang berubah dari waktu biasanya, dan waktu ini malah menjadi singkat sekali, malah menjadi cepat sekali daripada hari-hari biasanya. Waktu 1 tahun menjadi seperti terasa 1 bulan, waktu 1 bulan menjadi sangat singkat sekali seperti waktu 1 minggu. Begitu juga selanjutnya, waktu 1 minggu itu akan menjadi terasa seperti 1 jam, dan selanjutnya dan seterusnya begitu. Oleh karena itu, janganlah gunakan waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak kurang bermanfaat. Ayo kita gunakan waktu kita mulai saat ini untuk hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi diri kita, bagi orang lain, bagi keluarga atau orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Dan ingat, jangan kosong, karena makalah dalam mahfudat mengatakan al-faraghu mafsadatun. Apa itu? Kekosongan itu adalah merusak. Jadi kalau Anda banyak waktu Anda kosong, melamun dan lain sebagainya, itu akan merusak dan merusak diri Anda, karena pikiran Anda kalau kosong itu akan aneh-aneh. Gunakanlah hal-hal yang positif supaya ada yang dikerjakan, supaya otak dan hati kita tidak kosong.
Untuk selanjutnya, yen jam rolas enggal duhur najan bengi. Di sini dikatakan mengatakan yen jam rolas enggal duhur najan bengi. Nah, tentunya ini sangat bertolak belakang sekali. Walaupun jam 12 malam, bersegeralah untuk untuk duhur walaupun waktunya malam. Nah, sangat bertentangan sekali. Waktu malam, jam 12 malam, bangunlah, sholatlah, enggal duhur, persiapan untuk sholat duhur, walaupun tahu waktunya itu adalah waktu tengah malam. Seharusnya waktu sholat duhur itu adalah pada siang hari ya, kurang lebihnya sekitar jam 12 siang. Kenapa di sini dikatakan yen jam rolas enggal duhur senajan bengi? Kalau waktu jam 12, persiapanlah duhur walaupun waktunya itu waktu malam, tengah malam. Nah, terasa aneh sekali, terasa tidak masuk akal. Tapi jangan heran, karena ini yang tidak usah gumun, tidak usah heran, tidak usah kaget, karena ini adalah termasuk salah satu tanda hari kiamat. Maksudnya apa? Ya, kita tidak boleh menggunakan waktu kita untuk nganggur. Gunakanlah kesempatan hidup Anda, waktu Anda, selama Anda masih diberi nikmat, yaitu bernapas, berpikir, dan melakukan hal yang lain, karena itu adalah nikmat tiada tara. Yang selanjutnya, yen jam 4 asar najan esuk tangi. Kalau sudah waktunya jam 4, itu kan waktunya jam 4, waktunya kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4, itu waktunya sholat asar. Senajan walaupun bangunnya pagi, walaupun itu waktu pagi jam 3 sampai jam 4 pagi, persiapanlah untuk melakukan ibadah sholat asar karena waktunya pagi. Nah, jangan heran, karena ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Subhanallah, begitu detailnya, begitu rincinya, begitu tajam batin hati beliau, para ulama itu. Aneh, terasa aneh sekali. Ya, memang ada kejadian aneh-aneh. Yang kemudian yen jam 6 maghrib najan isah esuk. Kalau waktu jam 6, bersegeralah untuk maghrib walaupun waktunya itu pagi. Kita itu bisa, maksudnya kita itu selalu ingat sholat walaupun waktu maghrib itu adalah waktu jam 6 sore menjelang terbenamnya matahari. Tapi ini menjelang waktu jam 6 pagi, ini adalah menjelang terbitnya matahari. Kenapa kita disuruh persiapan untuk sholat maghrib? Karena waktu sudah sangat singkat sekali, karena waktu sudah cedera, karena waktu sudah berubah. Itu termasuk kejadian aneh, tanda-tanda hari kiamat yang akan berjalan, yang akan disaksikan mungkin oleh kita, oleh anak kita, oleh cucu-cucu kita, bahkan atau orang yang di sekitar kita yang sekarang ini masih diberi kesempatan hidup dan bernapas. Oleh karena itu, kita tidak boleh main-main dengan waktu. Yang selanjutnya, uga isa lakonono ojo ngantuk. Nah, ini biasanya setelah sholat maghrib ini kan ada waktu senggang. Biasanya waktu senggang setelah maghrib itu kan diisi dengan ngaji, deresan Al-Quran, dan setelah itu makan. Sambil setelah selesai ngaji atau deresan membaca Al-Quran, itu biasanya setelah perut kenyang,
makan setelah maghrib itu biasanya sambil menunggu waktu isya. Sambil menunggu waktu isya itu biasanya terasa ngantuk sekali. Usahakan jangan ngantuk. Apabila Anda ngantuk, tahanlah, jangan tidur dulu sebelum, paksakan diri jangan ngantuk sebelum waktu isya tiba. Saya jangan ngantuk dulu sebelum melaksanakan sholat isya. Karena apa? Selain wajib sholat itu diwajibkan, karena waktu sudah cedera, maka maksimalkanlah waktu kita, paksakan diri kita untuk tetap berstamina, menjaga iman, menjaga diri supaya kita bisa mengatur waktu dan iman kita terjaga, selalu ingat kepada Allah. Untuk selanjutnya, kaya ngono dawuh Nabi kang pungkasan. Seperti itulah dawuhnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kang pungkasan yang sudah disampaikan pada awalnya terdahulu. Jadi Nabi itu pernah menyampaikan seperti keterangan kurang lebihnya yang ditulis oleh karangan karya kitab syair Mbah Misbah Zainul Mustafa yang dalam bahasa Jawa ini. Jadi Nabi pernah menerangkan, Nabi pernah menyampaikan kurang lebihnya seperti itu. Arep opo yen pangeran ngowah zaman. Jadi kita mau apa kalau Tuhan itu sudah mengubah zaman, mengubah waktu, itu tidak ada kata tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi Allah, semuanya serba mungkin. Karena Allah Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Tinggal kun fayakun, jadi, maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin, karena segalanya itu adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Wong soleh, selanjutnya, wong soleh do kabundut akeh lindu. Salah satu tandanya adalah orang yang soleh, orang yang bagus, orang yang soleh ini pada meninggal, kabundut kalau dalam bahasa Jawanya ya kabundut, banyak yang meninggal. Tanda hari kiamat, akan datangnya hari kiamat adalah salah satunya adalah dengan diambilnya orang-orang soleh di muka bumi ini untuk diwafatkan satu persatu. Jadi nanti banyak orang yang soleh, guru-guru, kiai-kiai, ustadz-ustadz kita yang diwafatkan oleh Allah. Kalau sudah orang-orang soleh ini wafat, maka kita harus kemana lagi belajar kepada orang-orang yang mengerti, orang-orang yang tahu tentang ilmu agama, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita hendak dekat dengan Allah, mulailah dari sekarang, yaitu dengan mendekati, dengan bertanya, dengan mengaji, dengan belajar kepada orang-orang yang soleh, kepada para ulama, tapi yang benar-benar ulama, kepada kiai, tapi yang benar-benar kiai, kepada ustadz yang benar-benar ustadz. Karena pada zaman nantinya akan ada orang yang tampilannya berpeci, bersurban dan lain sebagainya. Itu bukan orang soleh, itu cuma sebagai atribut yang menyerupai orang soleh, seolah-olah pintar agama, padahal jiwanya tentang pengetahuan agama, dirinya tentang pengetahuan agama itu banyak yang kosong. Jadi pakaian muslim seperti bersarung, bersorban dan lain sebagainya itu nantinya cuma digunakan casing menipu, padahal hakikatnya dia goblok tentang ilmu agama.
Ya tidak usah heran, karena itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Ayo kita belajar kepada guru-guru kita, kiai-kiai kita yang benar-benar alim, benar-benar soleh, baik, hatinya dekat dengan Allah, keimanannya kuat dengan Allah. Ayo kita mulai sekarang merapat. Jangan lengah, waktu kita adalah sangat berharga. Akeh lindu. Nah, pada zaman akhir ini tandanya salah satunya adalah banyak terjadi lindu. Apa sih lindu? Lindu itu adalah dalam bahasa Jawa yang artinya gempa bumi. Gempa bumi itu adalah tanah atau buminya itu bergerak atau goncang sehingga terjadi keretakan tanah. Karena ada tanah yang karena lindu, buminya bergoyang, bergetar sehingga di permukaan bumi itu terjadi tanahnya, buminya itu pecah. Terlalu di situ ada beberapa korban dan lain sebagainya. Ada rumah roboh, ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Itu terjadi karena ada beberapa nyawa yang meninggal, atau dengan harta kita yang kita kumpulkan mungkin diambil oleh Allah, yaitu lewat gempa bumi. Yang gempa bumi itu menjadikan salah satu faktor terjadinya retaknya tanah bumi di permukaan bumi, nah, sehingga harta itu seperti mobil dan lain sebagainya bisa masuk di situ, bisa masuk ke dalam, bahkan orang langsung bisa terkubur di dalam retakan yang terjadi karena lindu atau gempa bumi tadi. Sudah banyak terbukti, sudah banyak ada sekarang gempa bumi terjadi di mana-mana. Jadi ini adalah salah satu tanda hari kiamat. Yang selanjutnya, ahli Quran podo fasik akeh padu. Nah, hati-hati saudara kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku semuanya. Salah satu tanda hari kiamat itu adalah banyak orang penghafal Al-Quran, banyak orang yang hafal Al-Quran, tapi orang yang hafal Al-Quran itu menjadi fasik dan banyak untuk digunakan berkomentar dan tukar padu kalau dalam bahasa Indonesia itu ya saling berbantah-bantahan. Nah, ahli Quran ini banyak yang fasik, walaupun dia hafal Al-Quran, ahli Al-Quran itu selalu cekcok ribut, padahal dia hafal Al-Quran, ahli Al-Quran, karena Al-Quran yang dihafal tidak digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, diamalkan dengan benar, akan tetapi dengan hafalnya Al-Quran itu orang ini justru malah menjadi fasik dan berbantah-bantahan untuk menang-menangnya sendiri. Jadi tidak hafalnya Al-Quran, ahlinya Al-Quran itu tidak digunakan untuk hal-hal kebaikan, untuk yang rahmatan lil alamin, untuk merangkul sesama, untuk menunjukkan jalan yang benar, kan tetapi malah digunakan untuk berbantah-bantahan yang tidak jelas dengan tujuan duniawi. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Begitu itu timbul, begitu itu ada, kalau sudah ada, kita harus waspada. Kita jangan tertipu dengan ahli Al-Quran, karena ahli Al-Quran pada zaman ketika datang tanda-tanda hari kiamat memang akan terjadi kurang lebihnya orang ahli Al-Quran itu fasik. Apabila sudah menemukan itu, ya kita harus hati-hati. Tapi bukan berarti tidak menghafal Al-Quran, ahli Al-Quran itu tidak baik. Tapi ahli Al-Quran yang benar, yang bisa mengamalkan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk menang-menangnya sendiri, untuk berbantah-bantahan demi tujuan yang dituju, yaitu untuk kepentingan duniawi. Astagfirullahaladzim.
Semoga ahli Al-Quran yang ada sekarang ini menjadi benar-benar ahli Al-Quran, tidak menjadi orang yang fasik. Ahli Al-Quran yang ada, ya Allah, semoga benar-benar bisa mengajarkan, bisa menuntun kita semuanya, termasuk saya, orang di sekitar kita, untuk menuju jalan benar dan mengarahkan kepada yang benar. Terima kasih. Mungkin itu keterangan sedikit yang bisa dari saya melalui kitab syair tanda hari kiamat yang ditulis oleh beliau, Mbah Misbah Zainil Mustafa. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga kita bisa mengambil manfaatnya untuk diterapkan pada diri kita sendiri atau orang lain, keluarga kita dan orang di sekitar kita. Apabila ada salah dan kurangnya, sekali lagi mohon maaf, karena saya juga masih manusia biasa yang tidak bisa luput dari salah, dosa, dan kekurangan. Akhirnya cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.